Syukur Tuhan buat hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Nyatakan diri-Mu terus lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan ibu-ibu semuanya dan semua saudara di sini. Dan ini gabungan dari beberapa kota ya. Puji Tuhan. Apa yang saya ingin sharingkan pada saat ini adalah kalau di flyer kita kan judulnya distraction, itu tentang gangguan-gangguan. Tapi saya hubungkan lagi dengan bagaimana seperti lagu yang diberikan oleh Pak Frans tadi. Teranglah jiwaku, ya. Dan bagaimana di masa seperti sekarang pandemi ini kita tetap bisa mengalami apa yang disebut dengan rest in our soul. Tenang, istirahat di dalam jiwa kita. Dan memang itu disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya akan memulai dengan apa kata Tuhan Yesus tentang kita yang mungkin saja di masa-masa seperti pandemi ini kita ada beban berat, tekanan berat dari berbagai hal. Mari kita lihat di next selanjutnya, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30. Saya menginginkan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada bersama-sama untuk membacanya walaupun dalam keadaan mute ya, dan ucapkan, perkatakan ya. 1, 2, 3. Matius 11 ayat 28 sampai 30 mulai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Sebuah undangan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita. Saya ingat beberapa kali saya menerima undangan-undangan, baik undangan pernikahan, menghadiri ulang tahun, atau undangan jamuan makan atau apapun. Tapi satu kali ada undangan yang membuat saya terkesan sekali ketika sebuah undangan saya terima, ternyata undangan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Wow, undangan untuk apa? Ternyata saya diundang untuk langsung ke istana mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan saya cari tahu kenapa kok saya diundang. Oh, ternyata mewakili unsur alim ulama, rohaniwan. Jadi puji Tuhan ya, sebelum COVID itu saya datang ke istana dan bisa melihat secara langsung Pak Jokowi dan bisa merayakan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai hamba Tuhan, saya sukacita diundang ya, karena itu undangan resmi dari orang nomor 1 di Republik ini.
Nah, itu diundang presiden aja saya senangnya minta ampun ya. Undangan tuh pagi hari. Jam 7 itu saya sudah berangkat ya. Pagi-pagi saya sudah berangkat, saya tidak mau terlambat karena mau menjumpai pemimpin tertinggi di bangsa ini kan. Jadi saya persiapkan baik-baik, saya pakai batik, saya usahakan yang terbaik yang ada pada diri saya. Saya senang dan pengalaman itu saya ceritakan ya ke teman-teman bahwa puji Tuhan bisa menerima undangan dari Pak Presiden Jokowi. Tapi kalau kita perhatikan tadi, ada undangan yang lebih hebat dari sekedar seorang pemimpin sebuah negara. Undangan itu datangnya dari raja di atas segala raja. Undangan itu bukan cuma datang kepada golongan tertentu, tapi kepada semua kita, termasuk ibu-ibu yang ada di sini. Ya, kita diundang oleh presiden di atas presiden, raja di atas segala raja. Undangan dari siapa dia? Dari Tuhan Yesus Kristus. Diundang untuk jadi apa? Ini dia, diundang untuk menjadi warga kerajaan Allah. Ya, sehingga kita bukan punya satu kewarganegaraan, tapi kita punya dua jenis kewarganegaraan. Kewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi juga kewarganegaraan kerajaan Allah. Wow, kita diundang dan saya percaya ibu-ibu semuanya kita di sini sudah menerima undangan yang hebat itu sehingga kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, sebagai raja kita secara pribadi. Sehingga kita sekarang punya dua jenis kewarganegaraan. Ya. Nah, tapi ada undangan lagi yang daripada Tuhan bagi kita juga yang menjadi warga negara kerajaan Allah, seperti yang kita lihat di Matius pasal 11 tadi. Undangan itu kepada dua golongan orang. Ya, yang pertama, next slide, adalah orang yang dikatakan apa? Letih lesu. Ya, bahasa aslinya kopiau. Yang letih lesu. Ini letih lesu ini apa sih? Tadi Yesus katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Kata Yunaninya, kata letih lesu ini mengandung pengertian seseorang yang merasakan kelelahan karena apa? Karena bekerja keras. Waduh, otot kawat, balung wesi, keringet, wedang jahe ini ya. Orang yang waduh, ya rajin kerja, tapi kerja keras luar biasa. Ya, sampai akhirnya jadi apa? Keletihan. Tapi juga di sini berbicara tentang keletihan karena kesedihan yang mendalam. Ya. Jadi berbicara tentang apa? Tentang masalah kejiwaan. Masalah isunya mental health, kesehatan mental, kesehatan kejiwanya. Ya, saya harus katakan kepada Anda semua di sini, masa pandemi ini ternyata telah bergeser dari pandemi corona, telah menjadi pandemi gangguan kejiwaan, pandemi mental illness istilahnya. Ya, dan ini nggak main-main. Di Semarang itu tiap bulan itu ada 300 selama masa pandemi tahun lalu 2020 naik 300% mereka yang mengurus perceraian. Dan yang paling besar juga di Bandung 1000 lebih peningkatan itu, orang antri tiap hari. Dan di Surabaya juga 1000 lebih. Ya, kasus-kasus perceraian meningkat selama pandemi. Dan ternyata setelah diteliti, terbesar yang minta cerai itu yang istrinya. Kenapa istri minta cerai? Ada dua hal. Yang pertama, karena masalah ekonomi. Suami kehilangan pekerjaan atau berturunnya drastis keuangan keluarga sehingga tidak bisa terpenuhi kebutuhan dengan baik. Yang kedua tentunya akibat sering di rumah, work from home, malah seperti Tom and Jerry suami istri. Sehingga akhirnya terjadi pertengkaran-pertengkaran yang sering memuncak dan akhirnya istri tidak tahan dan menuntut perceraian. Itu yang terjadi di bangsa kita. Bahkan saya kenal dengan dokter ahli spesialis kejiwaan
Dr. Lahargo Kembaren namanya. Dia kepala rumah sakit jiwa di daerah Bogor. Sehari pasiennya selama pandemi corona, yang on-site maupun online, total 200 jiwa. Bayangkan, satu dokter pasiennya satu hari 200. Ya. Banyak kan apa? Letih kejiwaannya, lelah pikirannya, perasaan maupun kemauannya menjadi stres, ya, mendapatkan tekanan-tekanan yang ada. Dan kalaupun ada di antara kita pada malam hari ini ibu-ibu, kita yang sudah merasa capek, kita letih lesu, bukan cuma karena kerja keras sehingga banting tulang untuk mendapatkan berkat keuangan, tapi juga ada yang lebih letih lesu, yang lebih berdampak yang negatif itu adalah kalau kita sudah mulai capek secara jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, ya lelah kita seperti itu. Dan jangan lupa penyakit-penyakit psikosomatis sekarang yang disebabkan masalah gangguan kejiwaan itu telah meningkat luar biasa. Akibatnya apa? Orang stres, akibatnya MAH muncul, sakit MAH muncul, ya. Terus orang-orang khawatir, ya, dan sebagainya. Itu memicu hormon negatif dalam tubuh manusia diproduksi begitu banyak dan akibatnya menimbulkan sakit penyakit. Kalau ada di antara kita yang mengalami hal seperti itu, saya mau katakan kepada semua kita, dengar, ada undangan khusus, bukan dari presiden, tapi dari raja di atas segala raja, yang berkata kepada Anda semuanya, marilah kepadaku. Hei kamu letih lesu, yang lelah karena bekerja keras, capek. Mungkin beberapa kita ibu-ibu, Anda banting tulang. Mungkin ada di antara kita suami kita sudah nggak berdaya lagi. Sehingga kita yang harus kerja keras menghidupi keluarga. Ya, ada juga mungkin kita yang memang secara kejiwaan kita udah nyerah, kita udah capek. Pikiran kita, perasaan kita. Anda tidak sendirian. Ada yang peduli dengan Anda semuanya. Dialah Yesus Kristus yang memberi undangan khusus pada malam hari ini. Dan saya mengajak, ayo kita terima undangan itu. Jangan biarkan Anda bergumul sendiri. Karena Sang Juru Selamat, Raja Agung kita, telah memberikan undangan itu. Dan undangan ini bukan undangan main-main. Ya, memang kita tidak terima dalam bentuk amplop cetakan. Tapi lewat firman-Nya. Alkitab berkata, Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tinggal tetap, tidak berlalu. Dia perkataannya sendiri, omongannya langsung yang tercatat di Alkitab, mengundang kita semuanya yang letih lesu untuk datang. Kenapa? Apalagi yang mengalami gangguan kejiwaan, ya, karena gangguan kejiwaan ini bukan berarti gila, ya. Tolong jangan salah interpretasi. Karena stres kita, depresi, tekanan mental yang begitu kuat karena pekerjaan atau masalah rumah tangga atau sakit penyakit, itu bisa serius berdampak pada tubuh kita. Tapi rencana Tuhan, haleluya, di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik. Bahasa Inggrisnya tidak ada kata semoga seharusnya, ya. Tapi di Alkitab Indonesia diterjemahkan semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Wow. Dalam kata bahasa Inggris, kata baik-baik itu prosper. Makmur. Ya, makmur. Tuhan ingin jiwa kita. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kemauan kita. Makmur. Enggak sakit. Wow, ya. Di Jakarta ini, saya tinggal di Jakarta, ada banyak orang gini, Pak, orangnya cantik, Pak. Orangnya ganteng, kaya. Tapi Pak, kalau ngobrol sama dia, Bapak bisa tahu, sakit Pak orangnya. Kita udah pada ngerti, sakit itu bukan sakit badan, tapi ada sesuatu yang permasalahan untuk masalah kejiwaannya. Dan itu begitu banyak. Di Indonesia ini sekarang, satu psikolog menangani berbanding 160.000 rakyat Indonesia. Jadi kurang kebutuhannya, ya. Oleh sebab itu, tapi Tuhan menjanjikan kita akan diberi kesembuhan, kemakmuran di bagian jiwa kita. Nah, ini luar biasa. Sehingga pikiran kita menjadi tenang, perasaan kita menjadi damai sejahtera.
kemauan kita selaras dengan kehendak firman Tuhan. Di sini Tuhan ingin jiwa kita makmur, ya, prosper. Sama seperti apa, saudaraku? Kita sehat sama seperti jiwa. Berarti Alkitab ini beda sama ilmu kedokteran. Di dalam ilmu kedokteran kita kenal istilah mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, badannya sehat, terdapat jiwa sehat. Tapi firman Tuhan terbalik. Kalau jiwamu sehat, kalau pikiran, perasaan, kemauanmu sehat, badanmu pasti akan sehat. Dari dalam itu yang penting sehat, baru keluarnya itu akan sehat. Dan Tuhan menjanjikan kepada kita supaya kita bisa disembuhkan dari tekanan jiwa kita, termasuk tekanan pikiran, perasaan kita, termasuk juga kelelahan secara fisik. Tuhan janjikan kalau kamu terima undanganku, datang kepadaku, maka aku memberikan kepadamu kelegaan yang daripada Tuhan. Wow, ada kabar sukacita bagi kita malam hari ini. Ya, saya mau katakan bersama-sama agar supaya tenanglah jiwaku. Karena memang Tuhan menyediakan bagi setiap kita, gitu ya. Saya juga mau menyanyi Pak Frans ya. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, oh, selalu ku rindu dekat dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Itulah Tuhan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan mengundang kita. Come unto me, and I will give you rest. Waduh, dikasih istirahat. Bukan istirahat tidur biasa. Mulai dari pikiran kita ditenangkan, perasaan kita dan kemauan kita ditenangkan oleh Tuhan. Itu undangannya pertama, letih lesu. Yang kedua, tolong next slide. Yang kedua adalah undangan kepada siapa? Mereka yang berbeban berat. Kata berbeban berat ini dalam bahasa Yunaninya mengandung pengertian siapa ya orang-orang ini? Yaitu orang-orang yang terbebani sehingga timbul kecemasan secara rohani. Loh, kalau yang tadi itu letih lesu itu secara fisik capek, tapi juga secara jiwa, pikiran, perasaan, kemauan. Tapi yang berikut berbeban berat ini orang yang punya beban karena apa? Ada kecemasan secara rohaninya. Cemas, ya, anxiety, anxiety, apa yang disebut dengan kecemasan, sehingga akibatnya saudaraku nggak bisa sukacita. Kayak bawa pikulan yang berat di dalam dirinya. Sulit lagi bisa lepas gitu ya, tertawanya atau apa gitu. Kenapa? Beban yang begitu merintangi hidup seseorang. Dan kalaupun ada di antara kita pergumulan apapun, ingat baik-baik. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia sanggup merubah pandemi bahkan yang kita alami ini menjadi akademi. Haleluya. Ini kenapa saya katakan akademi? Karena akademi itu bicara proses pembelajaran. Justru diizinkan akademi, Tuhan tidak pernah kecolongan mengalami pandemi corona. God is still in control. Tuhan itu tetap dalam kendali, Dia tidak kecolongan. Anything bad can happen, but God sit still on the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi, tapi Tuhan kita tetap duduk di takhta. Dia pegang kendali semua yang ada di dunia ini, termasuk pandemi ini. Kalau diizinkan terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik ini. Ya, saya kena pandemi, saya kena virus corona 21 Maret tahun lalu. Saya masuk rumah sakit
Mitra Keluarga Kelapa Gading 16 hari. Wow, itu masa yang tidak enak. Saya sudah kategori berat karena sudah paru-paru saya di CT scan. Sebelumnya di ronsen 3 kali pun tidak kelihatan. Tapi waktu CT scan langsung putih semuanya. Batuk berat, panas tinggi 39 derajat lebih. Lalu kemudian diare, hilang rasa di lidah. Di rumah sakit tidak bisa tidur. Dokter pun kasih obat tidur pun saya tetap tidak bisa tidur. Itu pengalaman yang menyiksakan. Ya, tapi saya melihat, saya tidak berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, kenapa aku hamba Tuhan pendeta kok sampai bisa kena COVID? Tidak, saudara. Karena saya yakin our God is the God of the purpose. Tuhan kita itu Tuhan yang bertujuan, punya tujuan. Ada sesuatu terjadi kepada anak-anaknya, diizinkan karena pasti ada maksud kebaikan. Ya, paling tidak Tuhan memurnikan iman kita, tujuan pemurnian kita, hidup kita semakin dimurnikan. Yang kedua, kita semakin mungkin ada distraction, ada gangguan-gangguan sehingga kita melenceng, sehingga diluruskan kembali oleh Tuhan kepada jalur kehidupan yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya. Dan saya alami itu, saya justru menaikkan syukur. Saya tidak berkata bahasa Inggris bahkan why Lord, why enggak. Nanti takut dijawab why not, ya kan? Saya justru mengucap syukur. Saya berkata, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Nah, di situ saya dapat kekuatan baru. Wah, haleluya. Ya, jadi saya lihat pandemi berubah jadi akademi. Ya, namanya akademi kan harus lulus. Dan puji Tuhan akhirnya saya lulus dari COVID-19. Saya disembuhkan Tuhan, nanti di akhir pertemuan ini saya sharingkan bagaimana mujizat dikerjakan. Padahal saya sudah kategori berat. Dan sudah saturasi oksigen sudah sampai 84. Ya. Jadi sudah rendah sekali. Dan sudah dapat bantuan oksigen saya dan juga nebulizer. Ya, tapi Tuhan tolong dengan mujizat. Nanti saya ceritakan. Ya, tapi saya mau sharing. Begitu kita masuk akademi, lulus, maka kita akan mengalami berikutnya disebut Corona Revival. Kebangunan rohani, haleluya ya. Wow, hidup ini memang Tuhan tidak pernah janjikan selamanya jalan lurus tanpa ada tikungan. Tuhan tidak pernah berjanji selalu hanya ada terang tanpa ada hujan. Tapi yang Yesus janjikan adalah Dia Immanuel menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita apapun. Ya, kata Immanuel mengandung 3 pengertian. Yang pertama, God be with us, Tuhan bersama kita. Tapi yang kedua, God dwell in us. Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi yang ketiga kata Immanuel berarti God for us. Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Saya mau berkata kepada Bapak Ibu semua yang hadir malam ini, kita yang berbeban berat, kita yang letih lesu, kuatkan, teguhkan hatimu. Ayo kita menanggapi undangan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka saya percaya diberikannya kita kekuatan baru. Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang itu. Nah, Tuhan tuh kasih pikulan baru kepada kita kalau kita datang pada Dia. Pikulan yang lama ini pikulan beban berat, kadang-kadang pikulan dosa, pikulan stres, depresi, pikulan pekerjaan berat, ya, aduh, bahkan kecemasan yang sifatnya rohani muncul. Ini sampai hal-hal yang rohani loh ya. Ya, kita tidak bisa menyala-nyala lagi. Kecenderungan apa? Suam-suam kuku, lemes ya. Aduh, kok udah bergairah lagi ya. Doa udah lemes, baca Alkitab apalagi jadi ngantuk ya. Melayani aduh sudah ada kecemasan. Bukan cuma secara jiwani tapi dalam hal kerohanian kita. Maka saya percaya Tuhan Yesus itulah jawaban yang luar biasa. Malam hari ini Dia terbuka tangannya bagi setiap kita. Dan tidak pakai jam-jam. Dokter aja bisa pakai jam-jam praktek. Selalu, kapanpun, memberi diri kepada kita.
untuk kita datang kepadanya. Pikulan kuk diberikan yang baru, menggantikan pikulan yang lama. Nah, orang itu di Alkitab itu ada kebiasaan, bukan cuma orang Yahudi, kita Indonesia pun kalau ada sapi 2 itu dikasih kuk ya. Maka itu ada yang senior, ada yang junior. Ya. Jadi supaya apa? Supaya sapi yang junior ini bisa dikendalikan oleh sapi yang senior. Karena ada kuknya. Ngikuti yang senior yang lebih berpengalaman. Dalam konteks yang kita baca tadi, itu Tuhan itu sebagai senior kita, dia kasih kuk dan dia bilang beban kuk yang kuberikan ringan. Karena apa? Karena yang mikul bukan cuma saudara, Tuhan sendiri juga. Makanya ayo kita satu kuk dengan Tuhan Yesus. Ikuti kehendak Tuhan, ikuti maunya Tuhan. Ya, kemana Tuhan mau pimpin, ikuti saja apa kehendak Tuhan. Udah, jangan berbantah-bantah dalam diri kita. Berdoalah minta anugerah supaya kita ini menjadi pelaksana firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, karena kasih karunia disediakan. Nah, ketika kita satu kuk dengan Tuhan, satu pikulan, ringan nanti ya. Wow. Bukan berarti tidak ada beban lagi ya. Tetap ada beban, tapi kita akan cakap mengikutinya karena sudah jadi ringan. Karena apa? Ada yang memikul senior kita. Ya, kakak sulung tertua, Alkitab katakan, dialah Yesus Kristus yang akan menolong kita sehingga kita tinggal ikuti ya kakak sulung kita ini, senior kita ini, maka kita akan dituntun pada perjalanan yang menggairahkan, yang menguatkan, sekalipun harus lewati lembah-lembah kesulitan. Nggak apa-apa ya, seperti pemazmur mengatakan, kalau kita lihat Daud kan berkata, Tuhan adalah gembalaku. Enak ya? Takkan kekurangan aku. Oh, enak sekali. Ia membaringkan aku. Enak ya? Di padang yang berumput hijau. Enak semua itu ya. Ia membimbingku ke air yang tenang, enak. Ia menyegarkan jiwaku, enak juga. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Enak semua ya. Tapi yang satu ini jangan lupa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Wah, ini enak. Though I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian. Itu yang saya alami ketika saya kena COVID-19. Hari Sabtu saya masuk 21 Maret. 22 Maret saya terima kabar. Beberapa teman-teman yang saya kenal pendeta, hamba Tuhan, meninggal dunia karena COVID juga. Langsung iblis datang kasih intimidasi di pikiran saya. Mati kamu. Tidak ada harapan buat kamu. Tapi saya harus tolak semua intimidasi. Hati-hati ya. Semua tuduhan, perkataan iblis mengintimidasi kita. Tapi perkatakan firman. Karena Yesus mengalahkan pencobaan iblis pakai firman. Ya, dia ketika ditujukan tentang bagaimana kamu kan bisa membuat roti, batu menjadi roti. Ya, Yesus menjawab pakai firman. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, lalu dibawa ke bumbungan bait suci, suruh menjatuhkan dirinya ke sana. Yesus jawab, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Wah, lalu kemudian ditunjukkan kemuliaan dunia. Iblis berkata, semuanya itu aku berikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah aku. Yesus menjawab, sesuai dengan firman Tuhan, kepada Tuhan saja kamu harus menyembah, kamu harus melayani.
Jadi jawabannya mesti harus firman. Kuatkan, teguhkan hati saudara, percayalah perkataan firman Tuhan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, baca Alkitab tiap hari. Baca, renungkan itu. Maka kita akan, telinga kita mendengar, maka iman kita akan bangkit. Begitu iman kita bangkit, imun kita akan naik. Maka ketika imun kita naik, wow, haleluya. Kita bisa sembuh, kita bisa dipulihkan, bahkan kita bisa menangkal sakit penyakit apapun. Karena imun kita dikuatkan. Ya, ayo kita mau mengizinkan cooknya Tuhan. Sehingga hidup kita bukan berdasarkan kemauan kita sekarang. Minta anugerah Tuhan. Supaya anugerah diberikan memampukan kita taat melakukan firman. Justru anugerah itu diberi supaya kita bisa taat melakukan kebenaran. Ya, sebab tanpa anugerah kita tidak akan mungkin bisa berjalan di dalam kebenaran yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ya. Saya akan lanjutkan sedikit lagi. Nanti saya akan tutup dengan bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Ya, jadi ada 7 macam iman. Ada seorang ahli yang bernama James Boiler. Dia menunjukkan ada 7 tingkatan orang-orang yang masalah kerohaniannya itu. Ya, yang pertama kita lihat 7 iman tergantung struktur kepribadian seseorang. Ya, itu profesor ini teologi dan psikolog. Dia dari Universitas Emory University dan dia menulis buku yang namanya Stages of Faith. Ya, tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan iman. Yang pertama pre-stage. Itu infancy and under differentiated faith. Ini imannya yang masih bayi gitu ya. Dan ini cirinya gimana? Wow, rajin ke gereja, oh rajin. Ikut Zoom, pelayanan Zoom seperti ini, rajin. Tapi nggak ngerti apa-apa. Cuma ikut-ikutan orang banyak. Ya banyak ya seperti itu. Saya harap tidak ada di sini satupun ya. Tapi di luar sana banyak. Yang kedua intuitive projective faith. Orang yang bagaimana? Oh karena ke gereja karena senang suasananya. Aduh enaknya. Suasananya bagus ya. Fasilitas gerejanya AC-nya adem loh. Oh alat musiknya, tim praise and worship-nya keren-keren. Oh pakai LED loh. Aduh gedungnya cakep deh. Kursinya bagus, suasananya enak. Terus apalagi, oh dapat makan loh kalau ke situ. Aduh selesai persekutuan, makan men. Aduh perasaan mulai bekerja, saudaraku ya. Tapi yang berikutnya adalah mythic literal. Itu alasan cari Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan jawab kebutuhan-kebutuhannya. Gitu. Jadi kenapa kamu percaya Yesus? Ya karena aku percaya supaya sakitku disembuhkan. Kenapa kamu datang sama Yesus? Ya supaya suamiku bertobat. Ya supaya masalah-masalahku, kebutuhan hidupku dipenuhi. Jadi tujuannya datang sama Tuhan itu supaya kebutuhannya dipenuhi. Kebutuhan apapun. Itu level yang ketiga ya. Tapi ada yang level keempat namanya synthetic conventional faith. Iman yang apa? Suka mengcopy, paste khotbah hamba-hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan ini dikutip pendapatnya. Masih ngutip-ngutip, suka sih pinter ngutip-ngutip ayat, ngutip khotbah pendeta-pendeta. Tapi apa? Tetap nggak ngerti apa-apa sebetulnya. Tidak sampai mengakar dengan kuat gitu. Cuma rame-rame aja. Lalu yang level 5, nah ini mulai baik ya. Individuative reflective faith. Yaitu mulai belajar firman sekarang. Wah, nggak cuma mau dengerin khotbah, tapi dia sendiri mau belajar gitu. Apalagi masa pandemi work from home. Banyak waktu, aku mau belajar firman. Aku nggak mau dibodohin sama pendeta. Ya, karena ada juga kemungkinan pendeta bisa memanipulasi ayat-ayat firman untuk kepentingan pribadi pendeta tersebut. Nah banyak kan, bisa jadi loh dari mimbar kita pengaruhi jemaat untuk kepentingan hamba Tuhan, bisa ya. Tapi ini orang-orang ini sudah mulai ngerti. Aku mau buktikan apakah benar khotbahnya, apakah ayat yang dipakai sesuai konteks atau tidak. Itu orang-orang seperti ini muncul sekarang ya. Haleluya. Lalu kemudian lebih baik lagi namanya conjunctive faith. Yaitu mulai dewasa sekarang. Bahkan mulai menerima perbedaan-perbedaan. Mulai belajar menerima kenyataan. Walaupun sungguh-sungguh kok
kok sampai punya pergumulan ya? Kok diizinkan punya masalah ekonomi ya? Kok diizinkan bisa sakit COVID ya? Wah, tapi dia tidak bersungut-sungut, malah bersyukur dan percaya di balik ini pasti ada maksud Tuhan yang baik dan mulia. Gitu. Ini orang yang mulai dewasa. Dan yang luar biasa terakhir, tingkatan yang paling harus kita capai, universalizing faith. Wow. Ini orang yang menerapkan kasih tanpa syarat. Ya, ini orang udah nggak bedakan warna kulit, nggak bedakan status sosial. Jiwanya ini penuh kasih, belas kasihan sama orang yang terhilang. Mau menjangkau jiwa-jiwa, gitu ya. Mulai hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Berani keluarkan uang berkorban untuk bisa memberkati orang lain. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, orang-orang yang seperti nomor 5, 6, 7 ini, dia pasti terhindar dari kecemasan rohani yang berbeban berat itu. Tapi yang nomor 1, 2, 3, 4 itu kecemasan rohaninya pasti masih tinggi ya. Karena maunya rame-rame, bahkan nggak ngerti apa-apa. Saya berdoa kita paling tidak mulai dari yang nomor 5 inilah sampai di situ. Mulai belajar firman, meyakini firman, mempercayai firman bukan cuma teori. Tapi perkataan firman dihidupi, dialami dalam dirinya. Terus meningkat ke konjungtif lagi, mulai dewasa, dan akhirnya menerapkan kasih tanpa syarat. Wow, hubungan suami istri, ya tolong di gambar umum Pak, semua layar ya, saya mau pengen lihat. Hubungan suami istri bukannya begini, kenapa kamu sayang sama aku? Oh karena kamu orangnya baik. Udah nggak gitu lagi. Kenapa kamu sayang sama aku? Habis soalnya kamu bertanggung jawab, kasih keuangan tiap bulan lancar gitu ya. Kenapa kamu sayang aku? Habis kamu orangnya pengertian, sudah enggak begitu levelnya. Kenapa kamu sayang sama aku? Aku sayang sama kamu. Aku tidak menemukan alasan untuk menyayangi karena aku sayang kamu tanpa syarat. Aku cinta kamu tanpa syarat. Aku cinta kamu dengan kasih tanpa syarat. Aku cinta kamu dengan tidak ada alasan. Ya. Tanpa alasan aku cinta kamu. Karena aku menerima kamu sepenuhnya apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita. Aku putuskan. I love you without any reason. I love you with unconditional love. Nah, ini orang yang seperti ini yang disebut dengan universalizing faith tadi. Wah, haleluya. Ini orang kuat, kokoh, teguh berdiri. Dan slide yang terakhir saya akan tunjukkan tentang Tuhan memberikan apa? Kelegaan kepada kita. Oh, haleluya. Ya, Tuhan beri kelegaan. Apa artinya kelegaan di sini? Kalau kita datang menerima undangan terhebat ini, kita dikasih istirahat. Haleluya, rest. Artinya mengizinkan seseorang untuk berhenti dari kerja apapun untuk memulihkan kekuatannya lagi sehingga menjadi tenang. Haleluya. Kalau kita datang kepada Tuhan itu rasanya kayak dikasih rest, istirahat yang luar biasa. Lalu kemudian seperti apa? Dari kerja keras gitu lalu berhenti karena diberi kesempatan istirahat sehingga pulih kekuatan kita lagi. Wow, ya. Kembali kayak di-charge lagi. Ya, dibuat strong again. Lalu dibuat kuat kembali, lalu menjadi tenang. Tenang pikirannya, tenang perasaan, tenang batinnya, tenang kehidupannya. Seperti pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Wah, ada lagunya tuh. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku takkan goyang. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat.
curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah tempat perlindungan kita. Amin. Wow, diberi kelegaan kepada setiap kita. Kita kembali ke layar yang semuanya. Saya akan tutup bagaimana saya mengalami kesembuhan dari COVID-19 ya. Apa yang terjadi? Maka ketika saya tahu keadaan itu, saya berespon seperti belajar dari Tuhan Yesus. Saya mulai pegang janji Tuhan dan perkatakan. Saya katakan 1 Petrus 2 ayat 24b berkata, oleh pilur-pilur Yesus Kristus, aku telah sembuh. Wah ya. Lalu saya perkatakan 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan sudah sediakan saya jalan keluar untuk lewati semuanya ini. Wow, saya ucapkan juga Filipi 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika pikiran yang bukan intimidasi, mati kamu, ya, kamu tidak ada harapan. Saya lawan dengan Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya berkata semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang murni, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kupikirkan semuanya itu. Jadi saya buang pikiran-pikiran kecemasan, saya buang pikiran takut, khawatir, saya ganti pikiran yang benar sesuai firman, ya. Lalu saya renungkan Alkitab. Lalu yang berikutnya, yang kedua saya lakukan, saya terus memuji Tuhan. All my life you have been faithful. Di tempat tidur di mana saya terbaring di rumah sakit itu, saya terus bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Terus saya bangun atmosfer kerajaan Allah di rumah sakit. Ya, lalu kemudian tentunya ketika saya lakukan itu, satu hari saya sedang duduk-duduk gitu ya. Sudah mulai jenuh karena tidak boleh ada yang besuk kan. Ya, dokter perawat pun pakai APD lengkap. Saya lihat kaca jendela rumah sakit Mitra Keluarga Jakarta. Saya di lantai 5 waktu itu. Dan melihat Mall Kelapa Gading. Saya bilang, Tuhan kok kepingin jalan-jalan ke Mall Kelapa Gading Tuhan. Udah bosen di rumah sakit kan. Tahu ada orang yang menyentuh pundak saya, menepuk begini. Seperti ini. Anda lihat semua ya. Gini. Ya, saya kaget, saya noleh ke kiri. Siapa yang pegang saya? Saya pikir itu suster yang biasa bawa obat-obatan minuman yang oral itu. Ada 11 butir pil biasanya saya sekali minum ya, vitamin dan antivirus bla bla bla. 11 butir pil. Waduh, pokoknya jangan sampai kena COVID deh ya. Saya pikir itu suster yang biasa obat itu, bawa obat. Tapi ternyata nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Saya lihat lagi kaca jendela, pandangan saya ke arah Mall Kelapa Gading lagi. Saya lihat, tahu datang lagi tuh sentuhan yang berikutnya, tepukan di pundak. Mungkin kita tanya, apakah ada di Alkitab? Ada. Kisah Rasul pasal 12. Rasul Petrus waktu itu setelah beritakan Injil ditangkap oleh pasukan Romawi, masukkan penjara, dibelenggu tangannya, dan penjara ditutup dengan dijaga 4 lapis tentara. Apa yang terjadi? Tengah malam Alkitab bilang malaikat Tuhan datang menepuk Petrus. Bangun Petrus. Dan ketika dia bangun, rantainya dilepaskan, belenggu dilepaskan, pintu-pintu penjara yang dijaga 4 lapis tentara itu terbuka semua. Petrus berjalan di bawah malaikat dan Petrus berpikir, mimpi aku ini mimpi. Ternyata begitu sampai luar Petrus sadar, enggak mimpi, ini kenyataan. Itu saya alami Bapak Ibu. Begitu saya mengalami sentuhan tepukan di pundak, panas saya yang 39,2 bahkan, itu bisa turun. Tiba-tiba turun seketika. Lalu dokter kemudian tidak lama datang periksa saya. Dokter bilang gini, wah bagus ini, udah nggak panas lagi gitu ya. Lalu kemudian dia bilang gini, pokoknya 2 hari berturut-turut Pak Roni udah nggak panas lagi, boleh pulang. Wah saudaraku, benar saudaraku, akhirnya saya bisa pulang ke rumah. Dan kemudian setelah 1 bulan saya dinyatakan sembuh, ada kabar dari Wuhan, Tiongkok, Cina sana, bahwa orang yang kena COVID paru-parunya cacat.
Saya CT scan kembali. Ya, waktu CT scan, dokternya pun bersyukur. Ya, dokternya anak Tuhan. Dokternya bilang, "Pak, singkat kata, paru-paru saya pulih sempurna." Bapak Ibu dikasih Tuhan. Darah Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap kita. Jadi sekarang kalau saya nyanyi lagu ini, saya ngerti sekali Pak Frans. Saya ngalami soalnya lagu ini. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudaraku, malam ini Bapak Ibu semua yang ada di sini, biasanya kan ibu-ibu, tapi saya lihat ada beberapa bapak-bapak di sini. Apakah Anda mengalami beban berat? Letih lesu tadi. Anda letih karena kerja keras. Anda letih karena sakit, capek secara pikiran, perasaan. Ya, Anda merasa ada mental illness dalam diri saudara. Gangguan kelemahan kejiwaan, gangguan kesehatan jiwa kita. Atau Anda merasa kecemasan secara rohani. Sehingga Anda timbul kekhawatiran yang terus menerus. Ayo malam hari ini saya ajak kita terima undangan hebat dari Raja Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Mari buka hatimu. Ya, saya akan mengajak kita nyanyi lagu ini. Dia jamah, dia jamah. Ya, apapun pergumulan kita, saya minta waktu 1-2 menit untuk berdoa. Pegang dada kita masing-masing. Kalau ada yang sakit apapun, ada yang mengalami pergumulan apapun, ayo nyanyi sama-sama. Kita percaya, kita mau terima undangan bukan dari Pak Jokowi ini, tapi presiden di atas presiden, raja di atas segala raja. Maka dia akan berikan kita kelegaan, haleluya. Diberikan kita istirahat, ketenangan batin, ketenangan pikiran, damai sejahtera, ping-an diberikan kepada kita. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai, dan beri damai di hatiku, di hatiku. Oh, semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu, Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi baru, ku jadi baru. Lagi dia jamah segenap hidupku, segenap hidupku, dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu, Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi baru. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, Engkau melihat semua saudara-saudara kami yang bersama-sama kami pada saat ini, kami yang ada dalam pergumulan Tuhan, kami yang sudah mulai capek, mungkin fisik kami karena kerja keras menghidupi keluarga, atau kami lelah, capek secara pikiran, perasaan kami, kejiwaan kami. Oh Tuhan, kami juga ada yang mengalami khawatir, kecemasan dalam dimensi rohani kami. Khawatir kami Tuhan. Oh Tuhan, betapa berat beban yang kami hadapi, apalagi pandemi ini belum berakhir Tuhan. Tapi kami dengar firman-Mu, Kau mengundang kami Tuhan. Dalam pergumulan berat apapun Kau berkata, marilah kepadaku. Hei kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat,
Aku memberi kelegaan sentosa kepadamu. Pikulanku yang kupasang. Tuhan, kami mau pakai pikulan yang daripada bungkukmu. Engkau senior kami. Oh Tuhan, kami mau ikut aja. Apa maumu, apa kehendakmu Tuhan. Kami tidak mau dikuasai oleh pikiran kami sendiri. Berjalan dengan kemauan kami sendiri. Kami mau pikul-pikulanmu karena beban itu ringan. Kuk yang kau berikan itu tidak berat. Karena Engkau yang memikulnya lebih dulu buat kami Tuhan. Oh ajar kami, beri kasih karunia supaya taat melakukan firman-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi dalam seluruh hidup kami. Roh Kudus, hiburkan jemaat-Mu sekarang. Yang susah, yang sedih, yang beban berat. Beri sukacita, beri damai sejahtera. Beri ketenangan ya Tuhan. Angkat beban kami oleh kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Beri kami aliran kasih tanpa syarat, kasih tanpa alasan, supaya kami bisa mencintai pasangan kami tanpa syarat. Kami bisa mencintai pasangan kami tanpa alasan. Sama Engkau mencintai kami tanpa syarat, tanpa alasan ya Tuhan. Oh biarlah hati kami bersuka cita. Malam ini kami bisa istirahat nyenyak. Besok bangun dengan kekuatan baru, pengharapan baru. Sebab pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Berkati Tuhan persekutuan ini, hamba-Mu Ibu Eli. Tuhan pakai, Tuhan urapi sebagai pemimpin. Menjadi teladan yang kuat bagi ibu-ibu yang lain. Menuntun kepada keserupaan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut kekuatan baru telah mengalir. Kami sembuh yang sakit bahkan malam ini oleh bilur-bilur Yesus. Sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kami yang percaya kepada-Mu pun tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.